Halo, saya Bimo Dewanto akan berbagi informasi seputar mempertahankan bisnis dan risk management yang bermanfaat dalam Infonomik kali ini. Untuk memastikan bisnis yang sudah berjalan tetap bisa profitable, tentunya kita harus membuat bisnis kita itu tetap relevan dengan zaman. Bagaimana kita membuat bisnis relevan dengan zaman? Pertama, kita perhatikan pilar-pilar yang ada di dalam bisnis kita. Misalnya dari sisi pilar finansial, apakah selama ini bisnis tersebut sudah menghasilkan profit sesuai dengan yang kita canangkan. Lalu kita beralih ke pilar penjualan atau pilar marketing. Kita juga bisa melihat apakah pilar penjualan dan marketing kita inline dengan apa yang sedang menjadi tren saat itu. Dengan kita beradaptasi dan kita terus mengikuti tren, orang akan memiliki persepsi bahwa brand atau produk kita itu memang sesuatu yang mereka butuhkan dan memiliki nilai. Pilar lain misalnya seperti IT. Di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa meningkatkan pelayanan melalui layanan IT yang bisa membuat journey atau pelayanan kita itu menjadi lebih nyaman bagi pelanggan. Dan terakhir, misalnya kita juga melihat mengenai pilar SDM kita. Apakah SDM kita itu up to date? Apakah mereka misalnya dari seseorang yang kurang paham digital dan sekarang sudah belajar memahami ranah digital? Dari pilar-pilar tersebut, kita bisa memastikan bahwa bisnis yang kita jalankan tetap relevan dengan zaman. Pada dasarnya mempertahankan bisnis harus memperhatikan bahwa pilar-pilar bisnis itu berjalan beriringan. Pada saat kita berbicara finansial misalnya, finansial ini juga harus beriringan dengan inovasi. Pada saat kita ingin mengeluarkan satu inovasi yang kreatif, kita harus memperhitungkan secara finansial apakah perusahaan memiliki dananya dan apakah dari inovasi tersebut akan ada return on investment yang akan membayar investasi awal. Kalau kita bilang bahwa finansial itu bukan modal utama, itu tidak berlaku seperti itu karena kita tidak bisa meninggalkan satu pilar pun dalam mempertahankan perusahaan. Ini yang dinamakan dengan strategi antar pilar. Semua pilar harus bekerja sama dan berkembang secara bersamaan sehingga dalam perjalanannya perusahaan juga memiliki pertumbuhan yang dinamis dan sehat. Karena misalnya pada saat kita mengeluarkan satu inovasi baru, tentu harus ada adaptasi juga dari SDM yang kita miliki. Begitu pula dengan departemen teknologi kita yang harus juga mendukung dari inovasi tersebut sehingga kita bisa mengimprove inovasi tersebut menggunakan teknologi. Bagi pengusaha untuk memiliki
sikap mental yang kuat harus diawali dengan pola pikir yang tepat. Bagi pengusaha, kalau kita melewati fase-fase yang berbeda dalam bisnis kita, sebaiknya kita melihatnya sebagai sebuah pembelajaran. Baik itu sesuatu yang kita anggap baik maupun sesuatu yang kita anggap buruk. Karena berdasarkan pengalaman saya, terkadang baik atau buruk itu hanya persepsi dari manusia. Kita pernah mendengar atau sering mendengar ada seorang pengusaha yang jatuh dalam kebangkrutan. Tapi karena dia bangkrut, kemudian dia menemukan satu bisnis yang jauh lebih menguntungkan. Jadi kalau hal seperti itu terjadi, akankah kita masih melihat bahwa kebangkrutan itu buruk untuk dia? Mungkin dari kita semua banyak yang berpikir bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang buruk. Tapi tanpa kita sadari, setahun sudah berlalu dan kita tetap berdiri di sini. Sesuatu yang buruk terkadang atau seringkali bahkan menguatkan mental kita sebagai seorang pengusaha. Dan terkadang juga yang kita nilai baik seringkali membuat kita lengah. Jadi untuk membangun mental yang kuat, milikilah pola pikir yang tepat dan mari kita ambil jalan tengah. Jangan kita sombong menjadi lengah atau kita menjadi lemah karena kita terlalu pesimis. Sepanjang hidup kita, ilmu tidak akan ada habisnya. Kemajuan zaman dan teknologi juga merupakan kemajuan ilmu pengetahuan yang harus selalu kita pelajari. Bagi seorang pengusaha, beradaptasi dan membuat diri kita dan usaha kita selalu relevan, salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu baru. Kita sering melihat ada update-update terbaru di platform sosial media. Yang tadinya misalnya semua serba foto, serba statis, sekarang sudah bergerak berbasis video. Begitu pula juga dengan platform audio. Yang awalnya platform audio mulai ditinggalkan di zaman kejayaannya radio, sekarang mulai booming lagi karena ada platform audio yang mulai bermunculan dan muncul juga sosok-sosok yang kita panggil podcaster. Untuk menjadi seseorang yang memahami platform-platform ini, tentunya kita harus beradaptasi dan terus belajar. Belum lagi kita juga harus menggali misalnya dari level pengusaha lokal, bagaimana bisa berjualan produk di level internasional. Semua ini perlu ilmu dan semua ini perlu pembelajaran. Jadi jangan berhenti belajar sebagai pengusaha, karena dengan belajar usaha kita akan terus berkembang. Pebisnis di masa sekarang dimudahkan dengan banyak informasi yang tersebar luas dan merata di internet. Ada banyak program atau paket-paket modal dari pemerintah maupun swasta yang memberikan tidak hanya manfaat finansial, tapi juga pendampingan kepada para pelaku usaha, terutama di masa pandemi. Pemerintah punya program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang fokus untuk pembiayaan UKM yang disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yakni bantuan produktif usaha mikro ataupun program kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui bank. Bantuan pemodalan seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pengusaha. Berbicara mengenai resiko, terlebih pada saat pandemi, terkadang menjadi sesuatu yang dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Padahal
sebagai pengusaha, kita harus selalu berani mengambil resiko. Bagaimana cara mengambil resiko? Tentunya dengan penuh perhitungan. Pada saat pandemi, mungkin kita harus mengukur dari sisi risk management, apakah misalnya inovasi yang akan kita luncurkan ini bisa menolong situasi kita yang pada saat itu mungkin omset sedang turun. Kalau tidak kita ambil resikonya, kemungkinan kita akan stagnan, bisnis akan stagnan. Karena tidak ada perubahan dan tidak ada inovasi. Oleh karena itu, pada saat kita ingin mengambil resiko, kita harus memasukkan beberapa analisis awal untuk melihat apakah resiko ini worth taking atau bisa kita ambil. Yang kedua, kita bisa meminimalisir resiko dengan strategi kolaborasi dan strategi low budget high impact, di mana inovasi yang kita luncurkan menjadi minim resiko tapi bisa mendorong perubahan secara besar. Menurut saya, melek finansial dan manajemen resiko itu saling berkaitan. Kenapa pengusaha perlu melek finansial? Karena output dari bisnis itu sebagian besar yang bisa kita ukur adalah finansial. Kita harus bisa membaca laporan keuangan, menganalisanya, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya perusahaan. Pada saat kita berbicara mengenai laporan keuangan, kita bisa melihat misalnya laba kotor maupun laba bersih. Dan apakah dari laba bersih tersebut sudah berhasil dikumpulkan keuntungan yang ditahan misalnya. Dari keuntungan tersebut, apakah kita akan ekspansi bisnis menjadi cabang berikutnya? Dan disinilah kita harus melihat ekspansi tersebut dari sisi manajemen resiko. Kita harus melihat faktor internal maupun eksternal. Kesiapan internal membuka cabang baru, baik dari sisi SDM maupun dari sisi finansial dan juga dari sisi pemasaran. Lalu kita juga harus melihat faktor eksternal, apakah membuka cabang baru itu momen yang tepat saat ini untuk dijalankan. Mempertahankan bisnis ibarat mengayuh sepeda. Kita tidak boleh berhenti bergerak jika tidak ingin tertinggal atau bahkan terjatuh. Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk sesama, niscaya usaha yang dirintis akan berbuah manis.